Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggir hutan belantara, terdapat sebuah rumah tua yang konon sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya milik seorang rentenir kaya raya bernama Darto, seorang pria yang terkenal kejam dan tak kenal ampun terhadap orang-orang yang berhutang padanya. Ia memiliki banyak tanah dan rumah sewa di desa tersebut. Namun tak ada yang tahu dari mana kekayaannya berasal. Namun, suatu malam yang kelam, Darto menghilang tanpa jejak. Semua orang di desa berasumsi bahwa ia telah meninggal, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, kabar tentang penampakan sosok pria tua yang berjalan di sekitar rumahnya mulai beredar. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan Darto yang tampak seperti arwah, menghantui para penghuni desa yang memiliki utang padanya. 3 tahun setelah peristiwa itu, seorang jurnalis muda bernama Clara, yang baru saja lulus dari universitas, mendengar cerita tersebut dari salah seorang penduduk desa. Clara merasa penasaran dan ingin mencari tahu kebenaran tentang rumah tersebut dan sosok Darto yang konon masih bergentayangan. Ia memutuskan untuk pergi ke desa tersebut dan menyelidiki lebih dalam. Clara tiba di desa pada suatu sore yang mendung. Angin yang berhembus kencang membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ia disambut dengan tatapan curiga dari penduduk setempat yang tidak terbiasa melihat wajah asing di desa mereka. Clara pun mendekati seorang pria tua yang sedang duduk di warung kopi. "Selamat sore, Pak. Saya Clara, seorang jurnalis. Saya ingin mencari informasi tentang rumah tua milik Darto. Apakah Anda bisa membantu saya?" tanya Clara dengan suara lembut. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh kecurigaan. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Rumah itu tak baik. Banyak yang sudah coba menyewa, tapi tak ada yang bertahan lama. Arwah Darto masih bergentayangan, menghantui orang-orang yang berani datang ke sana." Clara merasa tertantang. Ia merasa harus menyelidiki lebih dalam meskipun banyak orang di desa itu memperingatkannya untuk tidak mendekati rumah tersebut. Clara pun memutuskan untuk menginap di rumah itu, untuk membuktikan apakah cerita-cerita tentang Darto dan rumahnya benar adanya. Malam itu, Clara tiba di rumah tua yang diceritakan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan saat malam tiba. Dinding-dindingnya yang retak, jendela-jendela yang pecah, dan pintu yang berderit menambah kesan mencekam. Clara merasa bulu kuduknya meremang, tetapi ia tetap melangkah ke dalam rumah dengan tekad yang kuat. Di dalam, ia menemukan beberapa barang lama yang tampaknya ditinggalkan begitu saja. Ada meja kayu yang sudah lapuk, kursi yang terbalik, dan potongan-potongan kain yang berserakan. Clara merasa seolah-olah rumah itu masih hidup, seolah ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Ia menyalakan senter dan melangkah lebih jauh ke dalam, menuju ruang belakang rumah yang katanya menjadi tempat Darto terakhir kali terlihat. Saat Clara memasuki ruangan itu, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Clara menoleh cepat, tetapi tak ada siapapun. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kursi tua bergerak perlahan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya. Suasana semakin mencekam, dan Clara merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan penyelidikannya. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Kau tak seharusnya berada di sini." Suara itu terdengar sangat jelas, namun Clara tak dapat menemukan sumbernya. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan aroma busuk yang menyengat, membuat Clara terbatuk-batuk. Ketika ia menoleh, bayangan seorang pria tua tampak berdiri di pintu. Itu adalah sosok Darto, dengan wajah yang tampak bengis dan tubuhnya yang hampir transparan. Clara merasa tubuhnya kaku dan tak mampu bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dengan mata yang terbuka lebar. Darto perlahan mendekat, dan suara bisikannya semakin jelas. "Kau datang untuk mencari jawaban, tetapi jawabannya akan menghantui hidupmu selamanya." Pada saat itu, Clara merasa seluruh tubuhnya kedinginan. Ia tahu bahwa apa yang dihadapinya bukan sekadar ilusi atau hayalan. Arwah Darto benar-benar ada, dan kini, ia terperangkap dalam permainan yang sangat berbahaya. Clara terdiam kaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya terasa seperti beku. Arwah Darto berdiri di depan pintu, matanya menatap tajam ke arahnya,
seakan menembus jiwa Clara. Suasana semakin mencekam dengan setiap detakan jam yang terdengar sangat keras. Clara ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok Darto, meskipun tampak transparan, jelas memiliki wujud yang nyata. Rambutnya yang panjang dan berantakan menambah kesan menyeramkan. Wajahnya yang kasar dan berkerut karena usia terlihat penuh kebencian. Namun, meskipun demikian, ada sesuatu yang sangat tragis dalam tatapan matanya. Tatapan itu seperti menyimpan kisah yang tak terungkapkan, penuh penyesalan dan dendam yang sudah lama terkubur. Siapa kau? Clara akhirnya bisa mengeluarkan suara, meskipun suaranya terdengar sangat lemah dan terbata-bata. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Namun ia tahu bahwa ia harus tetap teguh. Ia datang untuk mencari jawaban. Aku Darto. Suara itu berat dan dalam, seperti berasal dari tempat yang jauh. Aku adalah rentenir yang selama ini dihantui oleh keserakahanku sendiri. Aku mengumpulkan harta dengan cara yang tak terhormat, dan kini aku terjebak di sini, di antara dunia hidup dan dunia mati. Clara menggigit bibirnya, berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Mengapa kau tetap berada di sini? Mengapa tidak pergi? Tanyanya. Darto tertawa pelan, namun tawa itu terdengar sangat mengerikan, seperti bisikan angin di malam hari. Aku tak bisa pergi, Clara. Aku terperangkap oleh dosa-dosaku. Semua orang yang memiliki utang padaku, mereka takkan pernah lepas. Mereka datang, dan mereka akan tetap datang, selamanya. Clara merasakan ketakutan yang luar biasa. Arwah Darto berbicara seolah ia tak akan pernah bebas dari dunia ini. Suasana di dalam ruangan itu semakin gelap, seolah ada kekuatan yang menahan waktu, membuatnya seolah terhenti dalam kegelapan yang abadi. Apakah aku harus membayar harga yang sama seperti mereka yang berhutang padamu? Tanya Clara dengan suara gemetar. Darto menatap Clara dengan tatapan yang penuh kebencian. Kau ingin tahu kebenaran, bukan? Semua orang yang datang ke sini mencari jawaban, tetapi tidak ada satupun yang bisa meninggalkan rumah ini dengan selamat. Tak ada yang bisa melepaskan diri dari jerat utang yang aku ciptakan. Clara merasa nafasnya semakin sesak. Semua yang ia dengar semakin membingungkan dan menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Darto? Mengapa ia terus mengutuk dirinya sendiri dan orang-orang yang datang? Apa yang disembunyikan oleh rumah tua ini? Tapi aku datang bukan untuk menambah hutang, kata Clara dengan tegas. Aku hanya ingin mengungkap kebenaran tentang dirimu dan rumah ini. Aku ingin membebaskanmu dari penderitaanmu. Darto tersenyum miring. Membebaskanku? Jawabnya sinis. Kau pikir itu mudah? Tak ada yang bisa membebaskan siapapun dari dunia ini, Clara. Aku sudah mati, tetapi aku masih terikat pada dunia ini. Aku adalah bayangan dari keserakanku, dan itu adalah hukuman yang harus kuterima. Seketika, Clara merasakan angin dingin yang tiba-tiba muncul di ruangan itu, mengguncang tubuhnya. Mata Clara mulai terasa berat, dan dalam sekejap, dia jatuh pingsan. Ketika Clara membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Ia tidak lagi berada di rumah tua itu, melainkan di sebuah jalan gelap yang berkelok. Jalan itu penuh dengan kabut tebal yang sulit ditembus oleh pandangan. Clara merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak benar. Di ujung jalan, Clara melihat sosok-sosok bayangan yang berjalan pelan menuju dirinya. Masing-masing sosok tampak seperti manusia, namun wajah mereka kabur, seolah mereka tidak sepenuhnya nyata. Ada sesuatu yang mengikat mereka pada dunia ini, sama seperti yang dialami Darto. Clara merasa takut, tetapi ia harus mencari jawaban. Ia mulai melangkah ke arah sosok-sosok itu, meskipun tubuhnya terasa lemah. Saat ia mendekat, satu sosok berhenti di depannya. Sosok itu adalah seorang pria yang tampak seperti petani, dengan wajah yang penuh keputusasaan. Kau siapa? Tanya Clara, mencoba untuk memahami situasi yang ada. Saya adalah salah satu orang yang berhutang pada Darto, jawab pria itu dengan suara serak. Aku datang untuk mencari perlindungan, tetapi Darto.
Darto tidak pernah memberiku kesempatan untuk membayar. Aku terjebak di sini, sama seperti yang lainnya. Clara merasa iba. Namun ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Apakah ada cara untuk menghentikan kutukan ini? Pria itu menatapnya dengan mata penuh harapan. Namun dengan cepat, wajahnya berubah menjadi cemas. Tak ada jalan keluar, Clara. Darto mengikat kami di sini dengan utang-utang yang tak pernah terbayarkan. Kami semua terperangkap dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Clara merasakan tubuhnya semakin lelah. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini dan membebaskan arwah Darto serta semua orang yang terjebak di sana. Dengan tekad yang semakin kuat, Clara melanjutkan perjalanan di jalan gelap itu, berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membebaskan mereka semua. Clara berjalan terus di jalan gelap yang berkelok itu, diselimuti kabut tebal yang mengaburkan pandangannya. Semakin ia berjalan, semakin berat langkahnya. Waktu terasa terhenti. Ia merasa seolah-olah berada di dalam dunia yang terisolasi, jauh dari kenyataan. Setiap langkah yang diambil terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke titik awal. Di sepanjang jalan, ia melihat lebih banyak sosok-sosok yang terperangkap. Mereka yang, seperti pria petani tadi, adalah mereka yang memiliki utang pada Darto. Sosok-sosok ini tampak sangat berbeda satu sama lain. Ada yang mengenakan pakaian lusuh, ada yang berpakaian dengan gaya kuno, dan ada pula yang terlihat sangat muda, dengan mata penuh ketakutan. Namun, meskipun tampak beragam, mereka semua memiliki kesamaan. Semuanya memiliki ekspresi penuh penyesalan dan penderitaan. Clara berhenti sejenak dan bertanya pada salah satu sosok yang lebih dekat. Sosok itu seorang wanita muda, dengan wajah yang cantik namun penuh air mata yang tak pernah kering. "Apa yang terjadi? Mengapa kalian semua terperangkap di sini?" tanya Clara. Suaranya penuh rasa iba. Wanita itu mengangkat kepala, matanya yang redup menatap Clara. "Kami datang untuk meminta bantuan Darto. Kami ingin membayar hutang-hutang kami, tetapi dia menipu kami. Dia menjerat kami dengan lebih banyak utang, membuat kami tidak pernah bisa keluar dari cengkeramannya," katanya. Suaranya terdengar serak dan lemah. Clara merasa sakit hati mendengar cerita itu. "Lalu, mengapa kalian tidak pergi?" tanya Clara, mencoba memahami. Wanita itu menundukkan kepala, lalu dengan suara pelan berkata, "Darto tidak membiarkan kami pergi. Ia mengikat jiwa kami dengan utang yang tak bisa dibayar. Kami tak punya pilihan selain tetap tinggal di sini, terperangkap dalam dunia ini, dunia yang diciptakan oleh keserakahannya." Clara merasa matanya mulai basah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa terperangkap dalam penderitaan seperti itu, mengulangi kesalahan yang sama tanpa bisa lepas darinya. Namun, di tengah perasaan kasihan itu, sebuah pikiran mulai muncul di benaknya. "Apakah ada cara untuk mengakhiri kutukan ini?" tanyanya dengan penuh harap. Wanita itu menggelengkan kepala. Namun sebelum ia bisa menjawab lebih lanjut, kabut semakin tebal, dan tiba-tiba jalan itu terbelah menjadi dua. Clara merasa kebingungannya semakin mendalam. Mana jalan yang harus dipilih? Kemana langkahnya akan membawanya selanjutnya? Tanpa berpikir panjang, Clara memutuskan untuk mengikuti jalan yang lebih gelap, berharap ia akan menemukan jalan keluar. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin terasa bahwa ia semakin masuk ke dalam dunia yang lebih dalam. Dunia yang penuh dengan kenangan-kenangan yang terkubur. Clara tiba di sebuah rumah tua yang tampaknya sudah lama terlupakan. Di luar, rumah itu tampak tidak terawat, dengan cat yang terkelupas dan jendela yang pecah. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di jendela rumah itu, ia melihat sosok Darto. Wajahnya tampak penuh amarah. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Wajah Darto tampak lebih manusiawi, lebih nyata, seperti ia kembali hidup untuk sesaat. Clara merasa terperangkap antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia merasa bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus berbicara langsung dengan Darto. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu rumah tersebut, merasakan beban yang semakin berat di dada. Ketika Clara memasuki rumah itu,
Ia disambut oleh bau busuk yang menusuk hidung. Rumah itu dipenuhi dengan barang-barang lama, meja-meja kayu yang rusak, kursi yang sudah lapuk, dan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Semua benda di rumah itu tampak seperti saksi bisu dari masa lalu yang tak pernah terungkapkan. Clara melangkah ke ruang tengah, dan di sana, di depan perapian yang sudah lama padam, Darto berdiri menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kau datang lagi, Clara?" Suara Darto terdengar serak, seperti sebuah erangan dari kedalaman kegelapan. "Apa yang kau inginkan dari aku?" Clara menatap Darto dengan tegas, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Aku ingin tahu kebenarannya, Darto. Aku ingin tahu mengapa kau terperangkap di sini. Mengapa kau tak bisa meninggalkan dunia ini?" Darto menatapnya, dan untuk sesaat, Clara bisa melihat sesosok manusia yang penuh penyesalan dalam diri Darto. "Aku terperangkap karena keserakahanku, Clara. Aku tak pernah memberi kesempatan bagi orang-orang yang berhutang padaku untuk membayar. Aku hanya ingin lebih banyak lagi, tanpa peduli siapa yang terluka. Kini, aku terjebak dalam dosa-dosaku." Clara merasa iba, namun ia tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus menemukan cara untuk membebaskan Darto dari dirinya sendiri. "Bagaimana caranya agar kau bisa pergi, Darto? Apakah ada jalan keluar?" Darto terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan berkata, "Satu-satunya cara adalah dengan memaafkan diri sendiri dan membebaskan orang-orang yang aku hukum. Mereka yang terperangkap dalam utang-utangku harus dimaafkan agar aku bisa pergi. Namun, itu bukanlah hal yang mudah." Clara merasa beban di dadanya semakin berat. Jika ia ingin menghentikan kutukan ini, ia harus bisa memaafkan dan membebaskan mereka yang terperangkap dalam jerat utang Darto. Namun, ia juga sadar bahwa itu bukanlah tugas yang ringan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa, untuk menyelesaikan semua ini, ia akan menghadapi lebih banyak rintangan yang tak terduga. Clara menatap Darto dengan tekad. "Aku akan membantu mengakhiri kutukan ini. Aku akan membebaskan mereka." Namun, saat Clara hendak melangkah keluar dari rumah itu, tiba-tiba ruangan itu kembali gelap. Ia mendengar suara derit pintu dan kabut tebal yang mengelilinginya. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, mulai bergerak. Clara merasa ketakutan yang lebih dalam, seolah-olah ada kekuatan lain yang tak terduga di balik semua ini. Danto hanya bisa tersenyum sinis. "Kau tak akan bisa keluar dari sini begitu saja, Clara." Clara berdiri di tengah ruang gelap yang semakin mengelilinginya dengan kabut tebal. Suara langkah kaki yang berat terdengar di kejauhan, mengusik ketenangannya. Suasana semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di balik bayang-bayang, mengamati setiap gerakannya. Darto, meskipun tubuhnya tampak hampir transparan, berdiri tak bergerak. Wajahnya yang penuh kebencian perlahan berubah menjadi tatapan kosong, seperti seorang manusia yang sudah kehilangan seluruh kemanusiaannya. Clara merasa seluruh dunia di sekelilingnya berubah menjadi sebuah ruang sempit. Tak ada tempat untuk bersembunyi. "Kau pikir kau bisa menyelamatkan mereka semua?" Darto bertanya dengan suara serak, yang menggema di ruang itu. "Kau pikir kau bisa membebaskan mereka dari utang yang tak pernah bisa dibayar?" Clara menggigit bibirnya. "Aku tidak tahu. Tetapi aku harus mencoba. Mereka tidak pantas terperangkap di sini selamanya, dan aku juga tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam dunia ini." Darto tersenyum miring. "Bukan hanya kau yang terperangkap, Clara. Setiap orang yang datang ke sini terperangkap oleh pilihan mereka sendiri. Mereka, seperti aku, terjerat dalam keserakanku. Dan sekarang, kamu pun terjerat dalam kutukan ini." Clara menatap Darto dengan tajam, berusaha mengusir ketakutan yang menggerogoti dirinya. Ia merasa tubuhnya semakin lelah. Namun ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ia akan terjebak selamanya. "Jika kamu benar-benar ingin membantu mereka, kamu harus memahami satu hal, Clara," lanjut Darto dengan suara yang lebih lembut namun tetap penuh kebencian. "Ini bukan hanya tentang memaafkan atau membayar utang. Ini tentang menerima kenyataan bahwa mereka semua, termasuk aku, takkan pernah bebas tanpa menghadapi apa yang telah kita lakukan.
Tanpa menghadapi rasa bersalah yang terpendam, kita takkan bisa keluar. Clara mencerna kata-kata itu dalam diam. Ia tahu Darto benar. Semua yang ada di sini terperangkap bukan hanya oleh utang material, tetapi oleh rasa bersalah yang telah menjerat mereka selama bertahun-tahun. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk dirinya sendiri. Namun, saat Clara berusaha berpikir lebih lanjut, tiba-tiba, seberkas cahaya terang memancar dari balik kabut yang tebal. Clara menoleh dan melihat sosok yang muncul di depan mata. Sosok itu adalah seorang pria, berpenampilan serba putih, dengan wajah yang tampak penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Pria itu tersenyum, namun senyumannya mengandung kesedihan yang dalam. "Jangan takut, Clara. Aku datang untuk membantumu," kata pria itu dengan suara lembut. Clara, meskipun bingung dan masih ketakutan, merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam kata-kata pria itu. "Siapa kau?" tanya Clara, matanya berkilau dengan rasa penasaran. "Aku adalah salah satu dari mereka yang pernah berhutang pada Darto," jawab pria itu. "Aku tidak pernah mampu membayar apa yang aku utang, dan aku terperangkap dalam kutukan ini. Namun, aku sudah menemukan jalan keluar." Clara terkejut. "Jalan keluar? Bagaimana caranya?" Pria itu mengangguk. Wajahnya tetap penuh kebijaksanaan. "Darto hanya mengikat kami dengan utang material. Tapi sebenarnya, kutukan ini lebih dari itu. Darto mengikat kami dengan rasa takut, dengan penyesalan yang terus menghantui kami. Untuk bebas, kita harus melepaskan rasa takut itu. Kita harus memaafkan diri kita sendiri dan menerima bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu." Clara mencerna setiap kata yang diucapkan pria itu. Ada kedalaman dalam kata-katanya yang mengingatkan Clara akan semua yang ia pelajari tentang mengatasi rasa bersalah dan kesalahan masa lalu. Mungkin itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukan ini, penerimaan. "Jadi, aku harus memaafkan diri sendiri?" tanya Clara dengan suara penuh keraguan. Pria itu mengangguk. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama. Dan langkah kedua adalah membantu Darto memahami bahwa dia tak bisa terus terperangkap dalam rasa bersalahnya. Darto adalah korban dari keserakahannya sendiri, sama seperti kita semua. Dia terperangkap dalam kebohongan yang dia ciptakan. Clara merasa keberaniannya mulai tumbuh. Ia harus melawan ketakutannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang terperangkap dalam dunia ini, termasuk Darto. Ia memandang pria itu dengan penuh tekad. "Aku akan melakukannya. Aku akan membantu Darto melepaskan kutukan ini." Pria itu tersenyum, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, menyatu dengan kabut yang mengelilingi Clara. Ia merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan tekad yang bulat, Clara kembali berjalan ke rumah tua tempat Darto berada. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk menghadapi kebenaran, dan untuk membantu membebaskan mereka yang terperangkap. Saat Clara kembali ke ruang utama rumah itu, Darto masih berdiri di sana, tatapannya kosong dan penuh kebencian. Clara tidak lagi takut. Ia melangkah maju dengan penuh keyakinan. "Darto," Clara berkata, suaranya tegas namun penuh empati. "Aku datang untuk membantumu. Aku tahu kau merasa terperangkap dalam rasa bersalah, tapi kau tidak bisa terus menghukum dirimu sendiri. Kau harus memaafkan dirimu sendiri." Darto menatapnya dengan bingung, seolah kata-kata Clara baru pertama kali mengusik pikirannya. "Memaafkan diriku sendiri?" Ia bertanya dengan suara yang tergetar. Clara mengangguk. "Kau tidak bisa terus hidup dalam penyesalan, Darto. Kau perlu melepaskan diri dari cengkeraman rasa bersalah itu. Hanya dengan begitu, kau bisa bebas." Darto diam sejenak. Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang muncul dalam matanya. Sesuatu yang tampak seperti harapan yang sudah lama terkubur. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Darto mengangkat tangannya, dan kabut di sekitar mereka mulai menghilang. Suasana yang tadinya gelap dan menakutkan mulai berubah. Darto menatap Clara, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Senyum yang penuh penyesalan, namun juga kedamaian. "Kau benar.
"Clara," kata Darto dengan suara lembut. "Aku harus melepaskan semua ini. Aku harus melepaskan diriku." Dan dengan itu, sosok Darto perlahan menghilang, meninggalkan rumah tua yang kini tampak lebih tenang. Kabut di sekitar Clara pun menghilang, dan ia merasa beban yang sangat berat menghilang dari pundaknya. Clara berdiri di tengah rumah tua yang kini terasa lebih terang dan lapang. Kabut yang sebelumnya menyelimuti seluruh ruangan telah menghilang, dan udara yang berat seakan terangkat, memberi ruang untuk napas yang lebih lega. Darto, sosok yang begitu lama terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati, telah akhirnya terbebas. Clara merasa sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada kedamaian yang datang dari perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak hanya mengubah takdir orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Rumah itu, yang dulunya terasa penuh dengan rasa takut, kini tampak seperti tempat yang lebih damai. Clara menatap sekeliling, merasakan perubahan besar yang terjadi. Darto tidak lagi ada di sana, bukan dalam bentuk yang menakutkan, namun lebih sebagai bayangan yang perlahan menghilang bersama dengan angin malam. Sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya, yaitu penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam, kini tidak lagi menguasainya. Namun, Clara tahu bahwa meskipun Darto telah bebas, ia sendiri masih harus kembali ke dunia nyata, ke kehidupan yang selama ini ia tinggalkan. Ia menyadari bahwa perjalanannya belum sepenuhnya selesai. Kebenaran yang ia temui di sini harus dibawa kembali ke desa, ke orang-orang yang selama ini terperangkap dalam dunia mereka sendiri, yang terikat oleh rasa takut dan utang. Ia harus memastikan bahwa kebenaran ini tidak akan hilang begitu saja. Sebelum Clara meninggalkan rumah tua itu, ia berdiri sejenak di depan pintu utama. Di luar, langit mulai terang dengan cahaya bulan yang lembut. Segalanya terasa lebih tenang, dan udara terasa segar. Clara tahu, rumah ini, meskipun penuh dengan sejarah gelap, kini telah dibebaskan dari kutukannya. Tetapi perjalanan itu bukan hanya tentang rumah ini. Ia menyadari bahwa untuk mengubah dunia di luar sana, ia harus membawa perubahan itu kepada orang-orang yang terjebak dalam ketakutan mereka sendiri. Dengan langkah pasti, Clara keluar dari rumah itu dan kembali ke desa, di mana penduduk masih hidup dalam ketakutan dan misteri yang diciptakan oleh kisah Darto. Mereka masih mengingatnya, tapi kini ada hal yang berbeda. Clara merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalamnya, harapan bahwa mereka semua, yang terperangkap dalam utang dan kesalahan, bisa membebaskan diri. Di desa, Clara mendekati pria tua yang pertama kali memberitahunya tentang Darto. Pria itu menatap Clara dengan tatapan penuh keheranan saat ia mendekat. Kau kembali, Clara?" tanya pria itu dengan suara gemetar. Clara mengangguk dengan senyum yang penuh keyakinan. "Ya, aku kembali. Dan aku membawa kebenaran," jawabnya. Penduduk desa mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang terjadi di rumah tua itu. Clara menceritakan kisahnya, tentang Darto, tentang kutukan yang mengikatnya, dan tentang bagaimana ia berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap oleh utang dan rasa bersalah. Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman rasa takut dan penyesalan. Darto bukanlah iblis. Ia adalah manusia yang terjebak oleh keserakahannya sendiri, sama seperti kita semua. Kita tak perlu lagi hidup dalam ketakutan, Clara berkata dengan penuh keyakinan. Penduduk desa mulai berbicara satu sama lain, perlahan-lahan mulai memahami bahwa mereka telah dibelenggu oleh ketakutan yang tidak seharusnya mereka rasakan. Mereka bukan hanya terikat oleh utang material, tetapi juga oleh beban pikiran mereka sendiri. Clara mengajarkan mereka untuk melepaskan penyesalan mereka dan untuk memaafkan diri mereka sendiri, agar mereka tidak terperangkap dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Satu persatu, orang-orang mulai merasa ringan. Seperti ada beban yang terangkat dari hati mereka, dan mereka bisa kembali hidup dengan penuh kebebasan. Beberapa minggu kemudian, Clara memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut dan kembali ke kota untuk melanjutkan hidupnya. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah banyak hal, bukan hanya di desa itu, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang bagaimana setiap orang terperangkap dalam masalah mereka sendiri,
dan bagaimana mereka bisa keluar darinya jika mereka memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran dan memaafkan diri mereka. Saat Clara melangkah pergi, ia menatap rumah tua Darto yang kini tampak lebih damai. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, dan ada perasaan tenang yang mengiringinya. Meskipun dunia masih penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dalam dirinya untuk menghadapi apapun yang datang. Dan kini, ia telah siap untuk menjalani babak baru dalam hidupnya. Sebuah hidup yang penuh dengan pengertian, kedamaian, dan kebebasan. Akhirnya, Clara tahu satu hal yang pasti. Kebebasan sejati datang bukan dari menghindari masa lalu atau menghapus kesalahan, tetapi dari memaafkan diri sendiri dan memilih untuk melangkah maju. Terima kasih telah membaca cerita ini. Kami sangat menghargai dukungan kalian semua. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan share kepada teman-teman kamu agar mereka juga bisa menikmati kisah seru ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kami juga sangat menantikan komentar dari kalian. Apa pendapat kalian tentang cerita ini? Apakah ada yang ingin kamu tanyakan atau sampaikan? Kami senang mendengar masukan dari kalian. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.